Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati, NIM 217330011 dengan prodi Pendidikan Biologi. Nah, yang akan saya paparkan adalah merupakan salah satu tugas mata kuliah Biologi Tarapan. Nah, adapun artikel yang akan saya kaji yaitu pemanfaatan ampas kelapa sebagai bahan baku tepung kelapa tinggi serat dengan metode fresh drying. Selanjutnya, kita akan melangkah kepada pendahuluan. Di pendahuluan, kita melihat ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah apa itu kelapa? Nah, sebagaimana kita ketahui, bahasa Latin dari kelapa adalah Cocos nucifera. Nah, kelapa ini merupakan satu tanaman yang sangat serbaguna, yang dimana yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Karena setiap bagian dari kelapa itu mampu dimanfaatkan, sehingga masyarakat menganggap bahwa kelapa merupakan pohon atau tanaman kehidupan. Selanjutnya itu apa pengertian dan kandungan dari ampas kelapa. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ampas kelapa merupakan sumber protein yang baik sebagai pakan ternak. Ampas kelapa terbukti menghasilkan susu yang lebih kental dan rasa yang enak. Kandungan proteinnya sekitar 23% lebih besar dibanding dengan gandum, tetapi tanpa jenis protein spesifik yang ada pada tepung gandum yaitu gluten. Nah, ampas kelapa ini mengandung protein, karbohidrat, rendah lemak, dan kaya akan serat. Kandungan ini merupakan salah satu kandungan yang sangat dibutuhkan untuk proses fisiologis dalam tubuh manusia. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan fresh dryer? Nah, fresh dryer merupakan suatu alat pengering yang termasuk ke dalam conduction dryer atau indirect dryer karena proses perpindahan terjadi secara tidak langsung, yaitu antara bahan yang akan dikeringkan atau bahan basah dan media pemanas. Terdapat dinding pembatas sehingga air dalam bahan basah atau lembab yang menguap tidak terbawa bersama media pemanas. Hal ini menunjukkan bahwa perpindahan panas terjadi secara hantaran atau konduksi, sehingga disebut juga dengan conduction dryer atau induction dryer. Nah, adapun tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu dilatar belakangi dengan pengetahuan masyarakat yang menganggap bahwa ampas kelapa itu hanya digunakan sebagai bahan baku ternak dan tidak memiliki nilai yang tinggi. Nah, dalam penelitian ini akan membantah pendapat tersebut bahwa ampas kelapa juga dapat digunakan sebagai bahan baku tepung yang dapat dimanfaatkan lebih dari pakan ternak saja. Selanjutnya, kita akan melangkah kepada metode penelitian. Nah, metode yang digunakan dalam metode ini adalah metode fresh dryer. Nah, penelitian pembuatan tepung kelapa dari ampas kelapa dengan metode pengeringan. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan bahan, yang dimana terdiri dari pengeringan dan penepungan, dan tahapan analisa. Nah, analisa di sini seperti kadar protein, serat, kadar air, dan kalori. Nah, selanjutnya kita akan melangkah kepada hasil dan pembahasan. Nah, data hasil pengeringan sampel pada tabel 1 menunjukkan bahwa perubahan bobot sampel terhadap waktu pengeringan pada hari pertama jam ke-18, sampel yang didapatkan mengalami penyusutan sebesar 14,558 gram atau 70,48% untuk waktu pengeringan selama 22 jam. Sampel mengalami penyusutan sebesar 13,88216 gram atau 72,35%. Nah, adapun kesimpulan dari kata-kata ini dari tabel ini menunjukkan bahwa proses pengeringan biasanya terjadi melalui mekanisme penguapan pada suhu pemanas, sehingga bagian pangan yang kering akan terjadi perubahan kimia atau gelatinasi pati, karamelisasi gula, dan atau denatur protein yang menyebabkan terbentuknya kerak di permukaan yang akan memberikan hambatan bagi difusi uap dari lingkaran. Yang kedua itu adalah kandungan nilai gizi tepung ampas kelapa per 50 gram. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa
Adapun kadar dari proteinnya pada pengeringan 1 hari dengan pengeringan kedua hari, pada anisin didapatkan kadar protein pada pengeringan hari pertama yaitu 4,11% dan hari kedua 4,42%. Kadar protein hari pertama lebih rendah dibanding hari kedua. Hal ini terjadi karena selama pengeringan terjadi pengeluaran air dari matriks bahan pangan. Selama pengeringan berlangsung terdapat kandungan air yang terikat pada komponen polar, termasuk protein. Selanjutnya itu adalah kadar serat kasar. Nah, pada hasil analisa serat kasar dapatkan kadar serat kasar tepung ampas kelapa pada pengeringan selama 1 hari yaitu 37,22% dan pengeringan selama 2 hari yaitu 33,7%. Data ini menunjukkan bahwa proses pengeringan 1 hari lebih besar dibanding dengan pengeringan selama 2 hari. Selanjutnya adalah kadar lemak. Berdasarkan hasil percobaan, kadar lemak tepung ampas kelapa pada pengeringan selama 1 hari yaitu 12% dan pengeringan selama 2 hari yaitu 15,3%. Kadar lemak sampel yang dilakukan pengeringan selama 1 hari memiliki nilai yang lebih rendah dibanding dengan pengeringan yang dilakukan selama 2 hari. Nah, yang terakhir adalah kadar air. Nah, analisa kadar air bertujuan untuk mengetahui kadar air yang terdapat dalam bahan. Pada penelitian, pengeringan selama 1 hari percobaan 1 dan 2 sebesar 0,33%, sedangkan pengeringan selama 2 sebesar 0, percobaan 1 dan 2 sebesar 0,33%. Nah, selanjutnya kita akan melangkah pada hasil dan pembahasan selanjutnya. Nah, di sini kita melihat bahwa skema mekanisme pengeringan beku. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa produk segar di sini mengandung air. Nah, kemudian produk ini akan dibukukan atau pembukuan. Nah, setelah produk ini menjadi buku, maka selanjutnya terjadi sublimasi atau terjadinya uap air. Nah, dalam proses ini bahan akan mengalami penyusutan karena uap air yang terkandung dalam bahan kemudian diserap oleh pakun dan kondensasikan sehingga tidak membasahi produk yang dikeringkan. Nah, ini adalah hasil produk kering baku. Selanjutnya kita akan melangkah kepada perbedaan pengering biasa dengan pengering beku. Nah, pada bagian A, pengering biasa. Di sini kita bisa melihat bahwa pada pengering biasa basah terjadi penguapan. Selanjutnya, setelah terjadi penguapan, bahan-bahan yang bagian pinggir luarnya akan mengalami keringan, sedangkan pada bagian dalamnya masih basah. Selanjutnya, pada pengering selanjutnya itu dalam pinggiran-pinggiran bahan tersebut juga mengalami kering, tetapi pada bagian tengahnya masih basah. Sedangkan pada pengeringan beku, di sini kita lihat bahwa setelah bahan beku maka terjadi sublimasi, yaitu terjadi uap air. Nah, selanjutnya itu setelah terjadi sublimasi, perlahan-perlahan bahan beku akan menjadi kering bagian pinggirannya. Namun pada bagian tengahnya masih beku. Nah, selanjutnya proses pengeringan selanjutnya itu semuanya bahan menjadi kering. Nah, selanjutnya kita akan melangkah kepada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah proses pengeringan ampas kelapa dengan metode fresh drying dipengaruhi oleh waktu pengeringan yang ditunjukkan oleh perbedaan pada mutu gizi meliputi protein, lemak, serat, kasar, kadar air. Semakin lama waktu pengeringan, kandungan gizinya dalam tepung ampas kelapa akan semakin meningkat. Waktu pengeringannya efisien dilakukan selama 1 hari 24 jam karena kandungan serat lebih tinggi dan lemak lebih rendah pada pengeringan selama 24 jam. Selain itu, biaya pengeringan selama 24 jam lebih ekonomis dibanding dengan pengeringan selama 48 jam. Nah, selanjutnya adalah terima kasih. Nah, itulah hasil presentasi saya mengenai suatu artikel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.